Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri, NPM 1966 10841, kelas 4E. Di sini saya akan bikin video fisiologi olahraga, sistem kardiovaskular dalam olahraga. Silau deh. Endurance kardiorespirasi adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Kemampuan endurance kardiorespirasi didukung oleh jantung, paru-paru, dan darah yang sehat untuk menyuplai oksigen ke otot. Aktivitas endurance kardiorespirasi seperti berlari dan berenang. 3. Ketutup tangan. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkannya ke jaringan yang aktif, sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme darah. Daya tahan kardiorespirasi merupakan komponen terpenting dari kesegaran jasmani. Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi beberapa faktor, ini genetik, umur dan jenis kelamin, aktivitas fisik, komposisi lemak tubuh, dan kebiasaan merokok. Ada beberapa yang mengalami perubahan ketika peningkatan endurance respirasi, yaitu jantung, paru-paru, pembuluh darah. Yang pertama, jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut atrium atau serambi, dan 2 ruang yang berdinding tebal disebut ventrikel atau bilik. Fungsi kontraktilitas otot jantung sebagai pemompa merupakan bagian dari fungsi jantung. Ketika beraktivitas fisik seperti berjalan, terjadi peningkatan kebutuhan oksigen serta hasil pembangunan di sel-sel otot. Jantung akan memompa lebih banyak darah dari hasil pembuangan akan dibawa ke jantung lebih banyak. Ketika kita beraktivitas fisik, jantung melakukan 2 fungsi, yaitu memompa lebih cepat serta mengirim darah lebih banyak setiap memompa. Setiap orang yang melakukan aktivitas fisik secara rutin mempunyai denyut nadi istirahat sekitar 60 kali sampai 80 kali per menit. Ketika seorang berolahraga secara rutin, akan terjadi penurunan heart rate. Yang kedua, paru-paru. Paru-paru mempunyai fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen. Ketika kita bernafas, udara masuk ke paru-paru menyebabkan paru-paru membesar. Pengalaman aja. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dari udara ke darah. Ketika ekspirasi, udara keluar membawa CO2 di diafragma, dan otot-otot abdominal membantu dalam inspirasi dan ekspirasi paru-paru. Setiap orang memiliki kemampuan respirasi yang berbeda-beda, tergantung kemampuan paru-paru dan otot-otot respirasi, sehingga menjaga endurance respirasi. Ketika seseorang berlatih secara periodik, fungsi paru-paru akan meningkat. Ketika seseorang berlatih secara periodik, fungsi paru-paru meningkat. Fungsi otot abdominal dan diafragma juga meningkat akibat kebutuhan oksigen dalam tubuh meningkat. Peningkatan tersebut menyebabkan kapasitas paru-paru seseorang
akan meningkat kapasitas paru seseorang normal memiliki kapasitas 110 liter per menit. Ketika latihan diberikan kapasitas, paru-paru meningkat mencapai 135 liter per menit. Pada atlet, kapasitas paru-paru meningkat bisa mencapai 180 sampai dengan 200 liter per menit. Yang ketiga, pembuluh darah. Komponen ketiga sistem transport kardiovaskular adalah pembuluh darah yang terdiri atas arteri dan vena. Masing-masing memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan ukuran dan otot 12 yang melapisi dinding pembuluh darah. Aorta dan dinding pembuluh darah tersebut memfasilitas keluaran darah yang berasal dari jantung. Tekanan dan elastisitas dinding pembuluh darah berfluktuasi sesuai dengan tekanan aliran yang menuju jantung. Yang keempat, darah. Darah merupakan alat pembawa atau karir. Yang keempat, darah. Darah merupakan alat pembawa atau karir pada sistem kardiovaskular. Secara normal, volume darah yang berada dalam sirkulasi pada seseorang laki-laki dengan berat badan 70 kg berkisar 8% dari berat badan atau sekitar 5.600 mili dari jumlah tersebut. Sekitar 55% merupakan plasma. Volume komponen darah harus memiliki jumlah yang sesuai dengan rentang yang normal agar sistem kardiovaskular dapat berfungsi sebagai semestinya. Sel darah atau eritrosit merupakan cairan bikonkav dengan diameter sekitar 7 mikron. Fungsi sel darah merah 13 mengangkut oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Pada sel darah merah terdapat hemoglobin yang berfungsi meningkat. Oksigen, terdapat 300 molekul hemoglobin dalam satu sel darah merah. 1 gram hemoglobin akan mengikat 1,34 mili oksigen. Hemoglobin terdiri atas dua komponen, yaitu hem yang merupakan gabungan protoporfirin dengan besi dan globin berupa protein yang terdiri atas 2 alfa dan 2 rantai beta. Dan kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu respon fisiologis terhadap olahraga adalah meningkatnya curah jantung yang akan disertai meningkatnya distribusi oksigen ke bagian tubuh yang membutuhkan, sedangkan pada bagian-bagian yang kurang memerlukan oksigen terjadi vasokonstriksi, misalnya traktus digestivus. Meningkatnya curah jantung pasti akan berpengaruh terhadap tekanan darah. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan pengucapan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.